Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Luciana Anissa Ledagoli dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan artikel saya. Artikel saya berjudul Dampak COVID-19 mengakibatkan menurunnya minat baca anak. Abstrak. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Minat belajar adalah keterkaitan terhadap pembelajaran online yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari, menekuni pembelajaran tersebut. Dengan adanya COVID-19, minat anak semakin menurun. Hal tersebut disebabkan oleh proses belajar mengajar secara online. Dengan pembelajaran secara online mengakibatkan anak atau siswa tidak mau memegang buku, melainkan memegang HP untuk bermain game, TikTok, WA, Facebook, dan Instagram. Dengan pembelajaran online mengakibatkan anak atau siswa putus sekolah. Ada sebagian anak yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari sekolah online mengakibatkan banyak anak yang tidak memiliki akses jaringan, dan mereka harus mencari jaringan agar bisa mengikuti pembelajaran online. Kata kunci: perubahan sosial terhadap anak akibat perubahan teknologi. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termaksud nilai-nilai dan sikap-sikap sosial dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan teknologi informasi membawa perubahan yang sangat besar. Dengan cara kita berkomunikasi, dulu kita mengirim pesan menggunakan surat yang dikirim ke orang lain. Sedangkan sekarang sangat mudah menggunakan sosmed ataupun komputer, kita bisa berkomunikasi secara kilat dan berbagai media aplikasi. Perubahan teknologi akan berdampak pada hal negatif. Kita tidak bisa menggunakan HP secara baik. Hal negatif yang sering terjadi adalah keseringan bermain game, menonton film-film yang tidak baik, dan mengeluarkan kata-kata kotor. Di media sosial. 1.2 Rumusan masalah. Sesuai apa yang saya jelaskan di latar belakang di atas, maka penulis memutuskan pembuatan artikel ini adalah untuk mengetahui penghambat yang mengakibatkan menurunnya minat baca anak. 1.3 Tujuan pembuatan artikel ini ialah untuk mengetahui apa saja penghambat dari proses pembelajaran yang mengakibatkan menurunnya minat baca anak.
Dan untuk apa mengetahui jalan keluar dari masalah ini? Dan untuk apa yang terjadi proses pembelajaran terhambat seperti ini akibat COVID-19 atau virus corona? 1.4 Manfaat penulis. Manfaat penulis artikel ilmiah ini ialah untuk mengetahui penghambat dari proses pembelajaran pada siswa-siswi sekarang. Ada apa yang terjadi jika terus-menerus tidak melakukan proses pembelajaran tatap muka, dan apa saja dampak dari hambatan ini akibat virus corona? Satu titik 5 Sistematis penulis. Tujuan dari sistematis penulis adalah pembahasan yang sistematis yang digunakan dalam penelitian ini agar pembahasan menjadi lebih tata ataupun sistematis. Dalam artikel ini ialah bab 4 diantaranya. Bab 1 adalah pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulis. Pendahuluan berisi tentang penjelasan secara umum mengenai artikel ini. Bab 2 adalah kerangka teori untuk memberikan gambaran terhadap beberapa penelitian, terutama penelitian dalam artikel ini. Bab 3 adalah pembahasan dalam berbagai bagian ini menjelaskan mengenai gambaran untuk mengetahui cara jumlah lokasi penelitian meliputi letak geografis, lokasi penelitian semua siswa-siswi ataupun peserta didik. Bab 4 adalah kesimpulan. Pada bagian ini dipaparkan hasil kesimpulan pada penelitian. Semua itu pada bagian ini juga memberikan saran untuk pihak-pihak terkait sehubung dengan penelitian telah dilakukan pada bagian-bagian ini. Jika terkait dari semua ini tidak tergolong dalam daftar pusaka, karena daftar pusaka memiliki bagian tersendiri dan tidak tergolong dengan simpulan. Bab 2 Kerangka teori. Pada saat ini kita sedang mengalami bencana yang disebabkan oleh pandemi atau wabah penyakit. Semua pekerjaan kita terhalang akibat COVID-19 ini, dan akibat itu semua lembaga pendidikan tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran semua tertunda akibat virus atau wabah COVID-19. Namun di situasi wabah pandemi ini bisa menjadi titik krisis bagi teknologi pendidikan. Sejauh mana aktivitas sektor pendidikan menjalankan fungsinya dengan perpindahan metode pembelajaran berbasis daring. Kegiatan pelaksanaan secara daring belum bisa dianggap menjadi alternatif ruang kelas. Kurangnya kontrol kualitas menjadi tantangan untuk sistem pendidikan kita yang tradisional, serta pembelajaran online dapat membuat ini semakin kacau, dan akibat ini proses pembelajaran siswa jadi terhambat karena banyak faktor. Salah satunya yaitu banyak dialami oleh ketidakmampuan orang tua untuk membeli kuota internet. Akibat dari semua itu, proses pembelajaran online siswa terganggu dan terhalang.
Bab 3. Pembahasan 3.1. Pengertian COVID-19 dan pencegahannya. COVID-19 merupakan virus keluaran besar yang bisa menyebarkan penyakit infeksi saluran pernapasan melalui flu, bisa penyakit serius coronavirus yang ditemukan pertama kali yaitu di negara Cina. Gejala umum berupa demam, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum munculnya gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, terjangkit ataupun merawat atau kontak erat dengan penderitaan COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan melakukan pemeriksaan seperti penyakit pernapasan lainnya. COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan, termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Oleh karena itu, disebabkan oleh virus corona, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan pengobatan. Namun, jika ada dirawat di rumah sakit dan di antagonisnya COVID-19, Anda mungkin memberikan antibiotik. 3.2. Akibat COVID-19 mengakibatkan menurunnya minat baca anak. Di tengah situasi pandemi COVID-19, banyak cara untuk meningkatkan minat baca dan semangat belajar untuk menambah pengetahuan bagi anak-anak yang sekolahnya terpaksa harus diliburkan. Dan sekolah pun melakukan pembelajaran online yang kebanyakan anak-anak memegang HP dan tidak bisa memegang buku untuk membaca. 3.3 Faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca anak. Banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan minat baca anak menurun. Yang faktor pertama ialah orang tua kurang menyadari bahwa membaca sejak dini itu penting. Orang tua sering menganggap bahwa masa kanak-kanak adalah masa bermain bersama teman-teman. Faktor kedua ialah dengan pembelajaran online mengakibatkan minat baca anak menurun. Jarang anak-anak memegang buku, melainkan memegang HP untuk bermain game, TikTok, WA, dan FB. 3. Masyarakat kurang menyadari bahwa membaca sangat penting dan mereka tidak tahu bahwa anak-anak zaman sekarang kurang membaca. Mereka lebih fokus pada HP. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang saluran pernapasan. Gejala COVID-19 yang paling terutama adalah demam, dan batuk kering. Beberapa orang mengalami sakit, nyeri hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, ataupun diare. Untuk proses penularan terjadi dari orang ke orang. Perlu adanya pencegahan yang harus dilakukan. Adapun cara pengulangan dan pencegahan yang benar-benar dengan semua menjaga gaya hidup sehat untuk imunisasi tubuh, terjangkau, mencuci tangan, menjaga etika batuk dan bersin. B. Saran. Saya berharap
Makalah ini membawa wawasan bagi pembaca dan penulis. Pembaca agar tertarik untuk membaca buku yang saya buat. Semoga sangat bermanfaat demi kesempurnaan artikel ini. Saya berharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun karakter agar artikel ini bisa lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih.